Sosok Immobile ini sudah tidak tajam lagi, Italia tidak punya striker number 9. Bahkan melihat João Pedro dari Cagliari menjadi naturalisasi ini juga konyol gitu. Halo guys, kembali di channel gue Tesplo TV. Hari ini hari yang mungkin menyedihkan bagi pecinta sepak bola Italia, khususnya tim nasional Griazzurri yang gagal untuk kedua kalinya back to back ke Piala Dunia. 2018 disingkirkan oleh Swedia, kali ini 2022 disingkirkan oleh North Makedonia. Ini adalah tragedi. Aduh, mau sedih gimana? Tapi mau nutupin sedih juga nggak bisa. Memang semalam nonton juga seolah gue gak percaya, nyerang dari menit pertama hingga menit ke-92 justru ada gol di menit ke-92. Gue pikir pertandingan akan perpanjangan waktu dan Italia akan menang dramatis, ternyata kalah dramatis. Kalau sepak bola sulit ya melihat memprediksi Italia yang juara Eropa kemudian kualifikasi Piala Dunia dengan skuad yang hampir sama, pelatih yang sama, semangat yang sama. Mereka tergabung di grup C bersama dengan Swiss, Irlandia Utara, Bulgaria, dan Lituania. Secara kasat mata, secara normal, prediksi semua orang pasti Italia akan gampang. Tapi nyatanya justru Italia sulit menjadi juara grup. Untuk lolos langsung mereka tidak bisa, dan akhirnya mereka harus menjadi runner up grup karena 4 kali seri. 4 kali seri ini adalah menghadapi Bulgaria, Irlandia Utara, dan 2 kali menghadapi Swiss. Menghadapi Swiss sudah hampir menang, penalti gagal. Mau menang lagi yang kedua 1-1, mau penalti menit terakhir penalti gagal lagi. Jorginho gagal mengemban tugas sebagai penalti takers 2 kali, nyaris lolos gak jadi. Ya memang ada suratan takdir bahwa Italia nggak akan lolos gitu. Dan sebagai juara dunia 4 kali harusnya ini kesempatan besar untuk mereka bisa menyamai rekor Brazil ya sebagai juara 5 kali, juara dunia 5 kali. Tapi apa mau dikata, Italia main buruk banget. Nah itu tadi gue udah bilang, berawal dari sebuah penyisian di grup C ketika mereka harusnya diprediksi lolos mudah atau sebagai juara grup lolos otomatis, tapi mereka tidak bisa lakukan. Justru Swiss yang menjadi juara grup. Kemudian sebagai runner up terbaik, mereka bertemu dengan lawan yang juga tidak mudah guys. Jadi kalau kita melihat undian, Italia menghadapi Makedonia, kemudian Portugal menghadapi Turki, Swedia menghadapi Republik Ceska, Wales menghadapi Austria, dan Rusia menghadapi Polandia. Tapi karena Rusia dipospon, maka Polandia otomatis lolos akan menghadapi Swedia. Sedangkan Portugal menang menghadapi Turki dengan skor 3-1 menghadapi North Makedonia. Sedangkan Wales akan menanti pemenang antara Scotland ataukah Ukraina. Ya ini memang 24 tim yang lolos ke Piala Dunia dari Eropa tentunya akan sangat menarik sekali untuk kita lihat. Apakah memang tim-tim terbaik yang lolos? Nah, Italia bukan tim yang terbaik kali ini. Gue melihat bahwa masalah Italia sejak kualifikasi Piala Dunia adalah lini depan. Jadi ketika sosok Immobile ini sudah tidak tajam lagi, Italia tidak punya striker number 9. Bahkan melihat João Pedro dari Cagliari menjadi naturalisasi ini juga konyol gitu. Masa Italia yang kita tahu ya punya Vialli, kemudian punya Luca Toni, punya Roberto Mancini, kemudian punya Balotelli gitu, yang dalam arti itu tidak punya sejarah kesulitan striker gitu. Tapi justru kali ini mereka kesulitan striker number 9. Bahkan kebanyakan pemain sayap. Dan apa yang dilakukan oleh Roberto Mancini buat gua terlalu hati-hati ya. Mungkin ketika mereka menjadi juara Euro, oke, itu menjadi sebuah luar biasa. Maksudnya sebuah catatan yang luar biasa untuk sepak bola Italia. Tapi ketika setelah itu tidak banyak perubahan. Dan justru di kualifikasi Piala Dunia mereka terbaca banget. Lawan Swiss mereka sulit menang, lawan Bulgaria sulit menang, lawan Irlandia Utara sulit menang. Bahkan mereka tidak bisa lolos grup. Padahal ini bukan grup yang sulit ya menurut gua. Ini di atas kertas semuanya di bawah Italia. Oke, dari situ sudah kelihatan bahwa memang striker menjadi kesulitan.
striker menjadi titik lemah Italia di kualifikasi Piala Dunia. Dan terbukti ketika pertandingan penting menghadapi Irlandia Utara di penyisihan grup C, itu juga mereka tidak bisa cetak gol 0-0. Padahal kalau mereka menang, mereka akan lolos gitu. Jadi udah 3 kali nih lawan Swiss, mereka harusnya menang lolos, gagal. Kemudian lawan Swiss lagi ketika penalti harus diberikan, gagal. Ketiga Irlandia Utara nyerang 7 hari 7 malam, nggak gol juga. Jadi udah dikasih sinyal gitu sama yang di atas bahwa lo kalau nggak bisa merubah cara bermain lo nggak akan lolos ke Qatar. Benar. Justru waktu orang-orang bilang yes menghadapi North Macedonia aman nih, habis itu nanti lawan Portugal semoga bisa cetak gol, bisa buat kejutan. Gue malah deg-degan ketika menghadapi North Macedonia. Justru ini tim yang biasanya kalau lawan tim bagus atau tim di atasnya mereka akan parkir bus. Dan terbukti Italia itu sudah 2 kali diparkir lawan tim yang parkir bus, lawan Swiss dan lawan Irlandia Utara, mereka nggak bisa apa-apa. Minim kreativitas. Lini tengah hanya Verratti yang tampil bagus. Sisanya menurut gua nggak. Jorginho sudah habis. Kemudian Barella juga angin-anginan. Striker di depan Immobile yang nggak bisa apa-apa. Dia juga sudah tidak seperti 2 tahun lalu lah. Kemudian tanpa Chiesa. Di depan Insigne mudah kebaca, hanya bisa hafalan ya. Pergerakan Insigne itu hafalan, jadi sudah dihafalin oleh lini belakang lawan. Dia selalu bisa menusuk, dia keeping ke kanan, dia pasti pressing, selalu begitu. Atau dia umpan, itu udah kebaca, jadi kanannya dijaga terus. Biarin aja dia ke kiri, biarin. Begitu dia ke kanan, dijaga. Itu yang terjadi kemarin. Berarti hafalan, masuk ke depan, keeping kiri, shooting kaki kiri, gitu terus. Udah ditunggu oleh Makedonia. Nah, yang menarik adalah ketika Italia masih kehilangan sosok 2 fullback ya. Di Lorenzo di kanan, ini penting banget pemain Napoli, hanya saja tidak ada. Kemudian di kiri, Spinazzola belum ada. Emerson dan Florenzi buat gua belum bagus ya, nggak bisa mengganti posisi mereka. Kemudian kehilangan Bonucci sama Chiellini, meskipun mereka sudah lambat, sudah tua, tapi itu penting banget. Kepemimpinan mereka sangat penting banget. Euro 2020 Italia juara karena mereka, karena Bonucci dan Chiellini. Meskipun mereka banyak melakukan blunder atau sudah tua, tapi itu kekuatan Italia. Nah, masalahnya Italia regenerasinya lambat di situ. Bastoni dan Mancini jauh, tapi untung lawannya Makedonia. Jadi menurut gua sooner or later sih, ini kalaupun lewat dari Makedonia, gue yakin belum tentu lewat dari Portugal. Jadi memang takdirnya seperti ini, jadi ya harus terima. Meskipun berat banget nih hati gue, cuman ya gue harus terima, gue harus ikhlas. Kalau Italia saat ini regenerasinya setelah Euro, mereka jelek. Dan mereka harus segera berbenah. FIGC harus bertanggung jawab, Mancini harus mundur, harus ganti pelatih dan regenerasi. Pemain-pemain muda harus mulai diberikan tempat. Yang sudah umur 30 lebih yang sudahlah lewat. Karena memang ini targetnya kan Euro 2024 ya. Sama Piala Dunia 2026. Masa sih nggak lolos lagi? Gitu. Nah, untuk lini tengah tadi kita bahas ya. Donnarumma, gue nggak nyalain Donnarumma masih menjadi salah satu penjaga gawang terbaik. Meskipun situ ada Canio juga ada, terus ada Sirigu, tapi Sirigu kan memang cuma pemain senior yang didatangkan untuk memberikan efek lain ya di dalam tim. Nah, untuk di lini belakang, memang suka tidak suka ini pilihan terbaik yang dimiliki oleh Italia saat ini. Mancini di Roma bermain cukup bagus, Bastoni di Inter juga bagus. Dan memang gue tidak melihat kesalahan dari Mancini di posisi ini. Tidak ada kata lain karena memang Chiellini tidak fit, Bonucci juga dicoret karena cedera. Nah, untuk di posisi back kiri memang tidak ada pilihan lagi selain Emerson, di back kanan juga tidak ada pilihan lagi selain Florenzi. Kalau ada Spinazzola, kalau ada back kanan Di Lorenzo itu akan beda ya. Oke, terus di tengah. Nah, di tengah ini yang gue masih menjadi perbincangan adalah kalau Verratti sudah lah ya. Nah, untuk posisi Jorginho. Nah, ini untuk posisi Jorginho ini sebetulnya banyak pilihan di situ gitu. Masih ada Tonali, kemudian ada Cristante yang juga lagi bagus bersama dengan Roma, dan gue lihat juga posisi itu bisa diisi oleh Verratti, sedangkan nanti posisi depannya ada Pellegrini gitu. Jadi banyak opsi, tapi ini hafalan gitu. Terlalu hati-hati, takut keluar dari zona nyaman seperti ini. Tekanannya sangat tinggi dari publik Italia.
Barella juga angin-anginan terlambat untuk ditarik. Nah, untuk di depan ini yang praktis menurut gue salah. Kenapa harus mempertahankan Immobile, Berardi dan Insigne ketika mereka sudah beberapa kali juga gagal gitu dalam pertandingan terakhir Serie A di kualifikasi Piala Dunia juga. Ini lucu sih. Kalau Raspadori oke, tapi kalau Joao Pedro ini pemain senior 30 tahun kelahiran Brasil, lama di Cagliari terus dinaturalisasi gitu. Kayak kurang pemain depan aja gitu. Tapi ya sudah. Scamacca juga kayaknya dicoret kan. Ini menurut gue banyak blunder dari Mancini ketika menghadapi dua partai penting jelang Piala Dunia atau playoff ini. Pemilihan pemain entah itu cedera atau Covid gue nggak tahu ya, tapi ini lini depannya memang salah. Kalaupun dia cepat merubah situasi ketika deadlock di babak pertama, harusnya dari babak kedua dimulai itu diganti. Praktis Immobile isinya tidak maksimal gitu. Mempertahankan Berardi oke lah, karena memang nggak ada Chiesa di situ ya. Itu oke lah. Ini memang ya itu keputusan pelatih. Gue bukan pelatih dan gue nggak sok tahu. Ini cuma opini dari fans. Ini sebenarnya dari babak kedua dimulai itu harusnya sudah ada perubahan. Tapi kenapa baru di menit ke-64 itu Insigne ditarik Raspadori dan menit ke-77 masuk ke Pellegrini dan Tonali. Ini penting. Ini kalau dari awal babak kedua masuk, ini akan berbeda. Jelas-jelas mereka tuh tidak menyerang gitu, lebih baik ditekan aja. Sebaiknya menciptakan gol terlebih dahulu, akan menimbulkan kepanikan buat lawan dan pasti lawan akan keluar menyerang. Justru malah Italia justru kebobolan di menit 92. Itu yang gue udah tahu lawannya parkir bus, tapi dia tidak memasukkan gelandang-gelandang kreatif gitu. Pellegrini, Tonali, kemudian Raspadori itu pemain yang bisa masuk. Itu kenapa gak dimasukin sejak awal babak kedua? Gitu aja sih, tapi ya sudah terjadi. Semoga ini menjadi evaluasi. Tragedi aja sih. Sejak tahun 2006 Italia juara, 2010 mereka tidak lolos grup. Masuk Piala Dunia tapi tidak lolos grup. 2014 mereka lolos tidak masuk grup. 2018 mereka nggak lolos, 2022 mereka nggak lolos ke Piala Dunia. 4 kali Piala Dunia setelah mereka juara mereka fail. Ya semoga nanti akan bisa bangkit ya di 2024 di Euro, kemudian 2026 di Piala Dunia. Gue punya pengalaman kalau gue yang siaran Piala Dunia dan Piala Eropa, Italia juara. Masalahnya memang kali ini gue nggak siaran ya, jadi mungkin Italianya nggak dimasukin sama yang di atas ya, sama Allah. Jadi ya udah. Jadi itu menghibur diri aja. Tapi gue tetap sedih bahwa salah satu tim besar 4 kali juara dunia nggak bisa lolos ke putaran final. Kan gila. Jadi Piala Dunia buat gue belum mulai tapi udah berakhir. Gue nggak terlalu bergairah untuk menyaksikan Piala Dunia guys. Tapi semoga nanti bisa berangkat ke Qatar ya, nonton pertandingan langsung, itu akan menimbulkan gairah mungkin. Oke, itu menurut gue analisa gue ini totally kesalahan dari Mancini, terlalu flat, strateginya tidak berani melakukan sebuah hal yang baru, berbeda gitu, terlambat mengganti pemain dan Italia fail. Tapi nggak apa-apa, ini mungkin caranya untuk mengganti pelatih atau merombak total. Oke, kalau gue boleh beropini, mungkin beberapa pemain yang harus dirombak dari tim nasional Italia saat ini ya pasti Emerson, kemudian Jorginho, Immobile, Insigne, Berardi, Chiellini, Bonucci, Di Silio, Sirigu. Yang lainnya mungkin masih bisa dipertahankan. Itu opini gue sebagai fans Italia boleh beropini dong. Tapi kalau berbeda pendapat gak apa-apa, ya kan? Ya nanti yang tetap yang memutuskan FIGC. Nah, siapakah pelatih Italia berikutnya? Tidak tahu. Kita akan melihat saja nanti. Semoga Conte, kalau gua Conte, Antonio Conte, kembalikan Conte jadi 3-4-3. Semoga ya. Oke, terima kasih sudah menyaksikan Tes Blue TV. Semoga bermanfaat. Semangat terus tifosi Italia. Forza Gliazzurri. Dio Nugroho, sign out. Bye.